Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Badapes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Lalu harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dengan begitu kita bisa fokus merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh kembali bertemu dalam renungan firman Tuhan, program Badapes. Tuhan mau berkati kami dalam renungan firman Tuhan. Tuhan boleh fokuskan hati dan pikiran kami untuk mengerti maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan sertai dan pimpin renungan hari ini dari awal sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Sobat Runa, untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Rut pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Terambil dari Rut pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11, yang menyatakan. Kitab Rut. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, Sobat Runa, siapakah di antara kita yang saat ini pernah hampir menjadi seperti malin kundang? Ya, tahu sosok malin kundang? Sosok yang tidak tahu diri,
yang tidak menghargai orang tuanya, khususnya ibunya, ketika dia sudah kaya raya, dia tidak mengakui dan menghormati ibunya. Dia tidak menghargai, dia tidak melihat kasih sayang selama ini dia dapatkan dari seorang ibu atau dari orang tua. Sehingga sampailah mungkin kesabaran ibunya sudah habis, keluarlah kata-kata kutuk dan malin menjadi batu. Nah, seperti bacaan Alkitab hari ini, kita mau belajar dari seorang Naomi yang sangat menghormati dan menghargai mertuanya, Ruth. Naomi dengan Ruth adalah mantu dan mertua, bukan seorang anak kandung. Tapi Naomi begitu mencintainya. Buktinya apa? Dengan dia melakukan segala nasihat dan perintah yang diberikan oleh Ruth. Apapun dia lakukan, karena dia tahu itu untuk kebaikan, bukan untuk kebinasaan. Nah, Sobat Runa, ada 5 alasan mengapa kita harus mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua kita. Yang pertama, orang tua kita itu pernah muda. Jadi jangan beranggapan bahwa orang tua nggak mengerti anak muda. Orang tua itu sangat mengerti dan bahkan ia tahu celah-celah di mana ada hal-hal yang bisa mengangkat atau menjatuhkan anak-anak muda. Dan mereka pun dengan berbagai macam karakter, tapi mereka ya punya pengalaman karena mereka pernah muda, kembali kalau sampaikan. Kemudian kalaupun mereka belum mengalami atau tidak mengalami, mereka pasti melihat dari lingkungan mereka, teman-teman mereka maksudnya, yang mengalami suatu keadaan yang mungkin akibat dari hal-hal buruk yang mereka lakukan. Untuk itu hargailah anjurannya. Yang kedua adalah kepedulian. Memberi pendapat atau nasihat adalah bentuk kepedulian supaya anak-anak tidak jatuh terhadap penderitaan. Nggak ada orang tua yang mau anaknya menderita. Hanya saja orang tua belum bisa memahami, beberapa orang tua belum bisa memahami bahwa membiarkan anaknya jatuh itu bisa melatih anaknya lebih tangguh. Akibatnya ada yang overprotective lewat nasihat-nasihat atau lewat anjuran-anjuran. Nah, dalam poin ini anak-anak atau Sobat Teruna justru diperhadapkan sebagai bentuk kedewasaan. Dan apakah Sobat Teruna bisa dipercaya? Sulit. Itu butuh tanggung jawab yang besar dan harus siap kalau memang Sobat Teruna merasa bisa dipercaya. Nah, yang ketiga adalah pandangan yang luas. Orang tua itu orang yang, atau salah satu orang yang tidak selalu ada di samping kita ketika di luar rumah. Untuk itu dia pasti memberi pandangan luas untuk pergaulan di luar sana, keadaan di luar sana, di sekolah, di tempat bermain, tempat les, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat maksud Kalius, itu menguatkan ikatan antara Sobat Teruna dan orang tua. Dengarkan dan pertimbangkan setiap nasihat yang diberikan. Itu bisa membuat mereka merasa kalian masih mencintai, kalian masih menghargai, dan itu bisa membuat kedekatan kalian lebih berkualitas lagi dengan orang tua. Sekalipun kalian tidak menggunakan nasihat atau saran itu, jika dihargai, orang tua juga masih percaya. Maksudnya orang tua masih merasa kalian itu percaya sama mereka. Jadi kalau memang nggak harus dilakukan atau memang tidak sejalan dengan keadaan kalian masih bisa memfilter. Tapi paling nggak hargai, dengarkan. Nah, untuk yang kelima itu mengurangi penyesalan. Banyak yang bilang akhirnya bener ya yang dibilang orang tua itu, bener ya yang dikatakan orang tua itu. Artinya penyesalan di akhir yang kalian terima. Jika kita mendengarkan dan menggunakan nasihat atau saran yang dilakukan orang tua, paling nggak kita bisa meminimalisir penyesalan di awal. Ibaratnya kita tidak jatuh sampai tergeletak karena kita sudah mendengarkan, karena kita sudah melakukan. Nah, Sobat Teruna, yang mau diambil poin pada
hari ini dari kelima alasan tersebut, mendengar pengajaran atau nasihat yang disampaikan orang tua dan melakukannya itu hal yang sama dengan kalian mendengarkan khotbah di ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan. Sama, karena orang tua adalah wakil atau wali dari Tuhan Yesus. Semua nasihat, semua yang dia katakan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, terkadang memang tidak semua orang tua bisa mengerti atau memahami keadaan anak-anaknya. Untuk itu tetap andalkan Tuhan untuk memfilter semua nasihat dan saran yang diberikan orang tua. Andalkan Tuhan agar keputusan yang kalian ambil menjadi keputusan yang baik, yang sungguh baik dan luar biasa, kembali untuk mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kalian. Jadilah seperti Naomi yang mengasihi orang tua dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita mendoakan renungan hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami seperti Naomi yang selalu mendengar dan melakukan saran atau nasihat yang diberikan orang tua kami. Dan ajarkan kami juga mengandalkan Tuhan untuk memfilter setiap saran-saran yang diberikan agar menjadi keputusan yang baik bagi kehidupan kami. Kami yakin orang tua adalah wali Tuhan yang juga turut mendatangkan kebaikan untuk kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Allah. Berkatilah hari ini, biarlah kami boleh berjalan bersama Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus namamu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.